memasuki sesi keynote speech yang akan membahas mengenai topik Innovative Regulation for Comprehensive Patient Care. Keynote speech ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Profesor Dr. Taruna Ikra M. Biomed, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahagia. Berbahagia sekali pada pagi hari ini. Beri undangan untuk memberikan tiang speaker. Oleh karena itu juga ternyata keluar yang saya pikirkan semula, saya kira kepalingan yang hadir 100-200 orang. Ternyata luar biasa. Hari ini dihadiri oleh ribuan peserta. It's really amazing. Oleh karena itu saya sampaikan salam hormat kepada Ibu Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Info kita Noriantis Gavi Arda Yurenja Apoteker. Demikian pula Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kesehatan Masyarakat yang diwakilkan oleh Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Bapak Kori Nawat, Founder CEO Swipe X Bapak Farid Merawi dan jajarannya. Demikian pula Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Bapak Apoteker Kernal Henry Rustam beserta jajaran CEO MBA Venture Telkom Bapak Donald Wikarja. Para narasumber dari dalam hal ini dan saya dari Badan POM juga didampingi oleh Revisi 1 Rista Mario Apoteker, juga Ibu Direktur untuk Women Apoteker beserta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sangat bahagiakan hari ini karena kita kumpul bersama-sama para farmasis, para apoteker dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu bahwa Indonesian Pharmacy Expo and Conference ini merupakan sebuah kegiatan yang pada prinsipnya memiliki suatu hal yang punya impact dan dampak kepada kesehatan masyarakat kita secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tahu dalam konteks sejarah kehidupan manusia sejak zaman berabad-abad lalu, buang tapunya melalui sejak awal dan perada yang manusia. Berbicara tentang pengobatan itu dimulai dengan suatu angin yang sangat penting pada saat manusia sistem mengalami masalah kesehatan yang dia merasa keadaan badan kurang nyaman tidur. Maka pada saat itulah manusia mulai berpikir tentang bagaimana mengantisipasi ketidaknyamanan hidupnya, menghilangkan ketidaknyamanan yang ada tujuh atau menghilangkan penyakit yang ada dalam diri.
Dan sejak itulah awal mula profesi apoteker, awal mula profesi farmasis, dan itulah awal mula asal muasal proses pengobatan. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejak zaman Nabi Kalam, awal pengobatan itu dimulai dari yang kita sebut dengan herbal atau dari lingkungan kita. Dan kita tahu kalau kita berbicara tentang tabib itu pada prinsipnya adalah seorang farmasis, seorang apoteker. Nanti setelah itu dia bekerja membantu dengan teknik skill baru itu yang disebut dengan dokter. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mana yang lebih duluan, tabib sebagai dokter atau tabib sebagai farmasi atau apoteker? Tentu awalnya lebih dulu itu yang disebut dengan farmasis atau apoteker. Contohnya pada saat kita punya nenek moyang mengalami masalah, dia selalu gunakan ramuan-ramuan, dan ramuan-ramuan proses meramu itu adalah kerja apoteker dan kerja farmasis. Jadi dalam konteks ini saya melihat peran seorang farmasis atau seorang apoteker itu sangat penting dan menjadi kunci sebetulnya pengobatan kesehatan itu sendiri. Jadi sangat berbahagia pada pagi hari ini ribuan apoteker dari Sabang sampai Merauke hadir dalam ruangan ini untuk menunjukkan bahwa peran, manfaat, dan impact terdampak dari saudara-saudara rakyat itu merupakan hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Nanti dalam setelah itu berkembang dari pengobatan berbasis herbal, kemudian berkembang zat-zat herbal itu diekstrak menjadi zat-zat kimia terbentuk, dan itu baru mulai sekitar 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu, di mana produk-produk herbal itu diekstrak menjadi zat-zat kimia tertentu untuk mengobati pasien-pasien dengan berbagai macam penyakit. Jadi keberadaan sebagai tabib, pengobatan antara dokter dan apoteker itu tidak bisa saling dipisahkan. Dia adalah satu kesatuan, dan itu saya buktikan sendiri dalam diri saya. Saya sebagai dokter, dan spesialisasi pertama saya justru ingin menjadi seorang yang disebut dengan farmakologis. Karena sebagai seorang farmakologis saya berprinsip bahwa awal mula kunci dari pengobatan pasien itu adalah obat. Dan sebagai itu maka kita harus tahu tentang obat-obat. Kita juga paham dalam pengobatan selama ini masih banyak pengobatan yang irrasional, pengobatan berbasis evidence, tetapi masih menggunakan hal-hal yang tidak rasional. Contohnya penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik, Bapak Ibu sekalian, sangat terlihat bahwa kenyataannya semua penyakit yang tidak membutuhkan antibiotik karena ada ini dan diberikanlah pengobatan antibiotik. Dan itu terlihat dalam kenyataan pemberian antibiotik tanpa menggunakan resep dokter dan juga tanpa sepengetahuan apoteker itu hampir 80% penggunaan antibiotik di tengah-tengah masyarakat tanpa menggunakan resep dokter dan tanpa pengetahuan apoteker. Berarti itu kan suatu pelanggaran secara spesifik yang menunjukkan penggunaan obat yang tidak rasional, yang tidak seperti seharusnya. Nah, oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dalam hal ini sangat
meyakini di bawah kepemimpinan saya, ini semua kita harus bereskan secara bersama-sama. Kita harus melihat bukan hanya antibiotik, sangat banyak juga kita dapatin penyalahgunaan obat-obat vitamin, obat bius. Juga obat-obat tertentu banyak disalahgunakan. Nah, tentu dengan kenyataan ini tanpa keterlibatan para ortoped, tanpa keterlibatan farmasis, penggunaan obat, pemanfaatan obat yang irrasional atau tidak sesuai dengan keperluannya itu tidak akan berhasil. Dan kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah para apoteker, para farmasis yang bisa menyelesaikan problem yang telah bertahun-tahunnya kita telah yaitu penggunaan obat, pemanfaatan obat yang tidak rasional. Jadi hal ini di acara ini saya menginginkan, saya mengharapkan keterlibatan tanggung jawab moral kita secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena masalah ini penggunaan antibiotik yang tidak tepat, penggunaan vitamin yang tidak sesuai keperluannya, penggunaan obat-obat tertentu yang tidak sesuai aturan dan tidak rasional tadi, dan banyak lagi item-item obat yang tidak sesuai kebutuhannya. Kalau tidak dijalankan dengan baik, ini akan punya dampak besar bagi negara kita. Contoh paling konkret, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, dampaknya adalah di silent pandemic. Dan silent pandemic ini akan berdampak kepada penyakit-penyakit yang bisa membunuh luar biasa. Sekarang ini menurut laporan WHO, karena resistensi obat antibiotik telah mengorbankan secara data yaitu 1,2 juta orang setiap tahun. Itu akan bertambah terus. Jadi itu baru tepat antibiotik. Bagaimana dengan penggunaan obat-obat vitamin? Ini juga telah menimbulkan berbagai macam korban, baik korban fisik, korban jiwa, dan sebagainya. Oleh karena itu, peraturan Badan POM telah mengikat vitamin sudah masuk menjadi obat-obat tertentu. Kalau itu tidak dilakukan dengan baik, maka obat-obat tertentu kita tahu itu merupakan ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya berdasarkan undang-undang kesehatan adalah distributornya atau penggunanya bisa dihukum dengan penjara 12 tahun penjara atau denda minimal 5 miliar rupiah. Jadi ini saya perlu sampaikan karena kunci bagaimana pengawasan obat, kunci bagaimana membantu bagaimana kesehatan masyarakat secara luas, kunci untuk penggunaan obat-obatan secara rasional itu ada di tangan para apoteker, di tangan para farmasis, di tangan saudara-saudara semua. Dan kalau ini tidak dijalankan dengan baik, kita punya masalah yang besar di kemudian hari. Hal yang lain yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau melihat tren perkembangan farmasis, perkembangan obat-obatan telah mengalami perubahan yang cukup drastis. Kalau kita melihat sejak 200 tahun yang lalu, pengobatan mulai berbasis herbal medicine, kemudian berkembang menjadi chemical synthetic, itu hasil ekstraksi dari berbagai macam keunggulan obat. Maka sejak 20 tahun terakhir itu sudah mengalami perubahan tren. Kalau kita tahu penggunaan pemanfaatan khusus obat di seluruh dunia, penjualannya itu sekitar 378
miliar US dollar untuk penjualan obat. Dari 300 miliar rupiah atau hampir 400 miliar US dollar dari harga triliun, ternyata sekarang ini sudah didominasi oleh produk-produk yang berbasis biologi, dengan juga 65% dari obat-obat yang didistribusikan, obat-obat yang dipasarkan di seluruh dunia itu adalah obat-obat produk biologi. Sudah 65%, kimia sintetik tinggal 35%. Dan secara bertahap, kimia sintetik ini karena perkembangan sains, teknologi akan semakin berkurang. Sebagai contoh, kita tahu ada biosimilar, ada genetik yang spesifik, anti vaksin, kemudian dan sebagainya, termasuk terapi sel. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan peraturan barunya, kami membuat peraturan baru yang kita sebut standarisasi manajemen dan kontrol terhadap obat-obat advanced therapeutic medicinal product sebagai bagian dari salah satu pengobatan yang berbasis biologi. Itu nomor 8 tahun 2025. Saya tanda tangani tepatnya pada tanggal 18 Maret kemarin. Itu sudah diundangkan dan ini akan berdampak kepada semua produk-produk biologi, termasuk mulai dari uji klinisnya, good manufacturing practice-nya atau cara pembuatan obatnya, termasuk sampai dengan nanti distribusinya, izin edar kita atur peraturan itu. Jadi dengan demikian, Badan Pengawas Obat dan Makanan ingin mensupport, ingin memberi semangat pada para pelaku usaha industri farmasi mulai berpikir, kalau dulu basic ini produknya hanya chemical synthetic, saatnya memodifikasi atau merevenue atau menyumbangkan kepada produk-produk yang berbasis biologi, karena ini adalah tren global. Maksudnya ada, pertama tentu kita berharap sebagai pemerintah supaya semakin mudah melayani, tetapi dalam konteks industri tentu supaya nanti tidak mengalami kemudahan industri bapak dan ibu semakin berkembang. Dan dalam konteks apoteker, kita berharap para apoteker sudah mulai juga mengetahui ilmunya supaya mengerti, tidak sekedar hanya bukan membaca resep, memberikan obat, tapi tanggung jawab apoteker dan farmasis ini pada tanpa mengontrol obat-obat tadi, karena mulai dari farmakokinetiknya, farmakodinamiknya, adverse reaction-nya, cara distribusinya, cara penempatannya, ini berbeda dengan produk-produk kimia sintetik. Dan itu nanti akan menjadi tolak ukur oleh apoteker dan tentu para distribusi obat dan para di apotek ke depan. Nah, ini tren ke depan ini menjadi hal penting dan saya yakin akan ke depannya bukan hanya dalam bentuk bagaimana distribusi, tetapi juga akan kita atur hubungannya dalam hal bagaimana pembelian secara online, bagaimana sistem peresepannya secara digital, dan sebagainya, itu akan teratur sehingga lintas sektoral akan terkait. Info-info ini saya kira sangat penting Bapak Ibu sekalian, menjadi dasar bahwa keberadaan apoteker di negeri kita sangat penting, karena kalau tanpa apoteker saya kira kita tidak akan bisa berbuat lebih dari seharusnya. Oleh karena itu, untuk mengakhiri sambutan saya, satu hal yang sebagai resume bahwa ilmu pengetahuan berkembang luar biasa, kita harus mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi yang kata kuncinya adalah inovasi. Kita sekarang seluruhnya harus berkontribusi dalam konteks ini, termasuk para apoteker, farmasis, dan distributor. Itu yang pertama.
Selain sains dan teknologi, kita juga melihat ada tantangan. Salah satunya tantangan penggunaan obat yang baik atau penggunaan obat yang rasional tadi. Ternyata berdasarkan hitungan kita, penggunaan obat di negeri ini di Indonesia mendekati 80% irasional, tidak sesuai peruntukan. Dan itu sangat berbahaya. Dan kesimpulan yang ketiga, saya ingin sampaikan, masalah ini bisa terselesaikan dengan kerjasama kita semua. Dan tolak ukurnya, kata kuncinya di Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, yaitu para apoteker, para farmasis. Di tangan Anda semuanya, persoalan bangsa ini bisa diselesaikan, persoalan tentang obat ini bisa diselesaikan, persoalan kesehatan ini kita bisa selesaikan. Oleh karena itu, pekerjaan tugas ini sangat mulia. Mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah besar bangsa kita ini lewat keterlibatan, terlibatan semua pihak, khususnya para apoteker. Saya sebagai kepala Badan POM sangat terharu. Tentu di acara hari ini, yaitu Indonesian Pharmacy Expo and Conference, saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Semoga pantun ini bisa menambah motivasi kita semuanya. Pagi cerah, burung bernyanyi, mentari bersinar, menebar harapan. Hari ini resmi Swipe RX Indonesian Pharmacy Expo Conference dibuka. Farmasis apoteker hebat, penuh ikhtiar.